Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pertama-tama saya ingin panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada saya dan keluarga saya. Serta sholawat dan salam saya haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam, memberi petunjuk kepada kita semua menuju jalan yang benar. Baiklah, yang terhormat Bapak Ahmad Jailani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Tari Ariska, NIM saya 2001076. Saya mahasiswi dari Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam Kabupaten Pali. Nah teman-teman, pada video saya yang sebelumnya saya sudah memperkenalkan kepada teman-teman semuanya di mana tempat saya kuliah. Nah jadi di video kali ini saya akan langsung saja memaparkan materi mata kuliah Ulumul Hadis yang judul materinya itu Hadis dan hubungannya dengan Al-Quran. Baiklah teman-teman, sebelum saya memaparkan materi hadis dan hubungannya dengan Al-Quran, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Arabnya ulum al-hadis. Ulum al-hadis terdiri dari atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm. Jadi berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Nah teman-teman, itu tadi pengertian dari ulumul hadis. Baiklah, saya akan langsung membahas hadis dan hubungannya dengan Al-Quran. Yang pertama itu dasar-dasar kehujahan hadis. Kehujahan hadis, hujiyah hadis, adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum al-dalil al-syar'i. Selain Al-Quran yang dibuktikan dengan dalil-dalil syariah, para ulama sepakat bahwa hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Meskipun di dalam Al-Quran tidak pernah diterangkan bahwa dasar hukum kedua adalah hadis, hanya saja konsep yang menunjukkan kewenangan Nabi SAW dalam melahirkan sumber hukum-hukum kedua hadis secara langsung dari Al-Quran dengan menyinggung tentang kepatuhan terhadap Rasulullah SAW. Bahkan merupakan suatu kewajiban mengikuti segala perilaku Nabi SAW. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini merupakan dalil-dalil serta kesepakatan ulama dalam membuktikan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, yang pertama itu ada dalil Al-Quran, yang kedua dalil hadis, yang ketiga kesepakatan ijma, yang keempat ijma ulama, dan yang kelima petunjuk akal atau ra'yu logika. Nah teman-teman, itu tadi pengertian dari dasar-dasar kehujahan hadis. Kemudian yang kedua itu ada bentuk-bentuk hadis. Hadis qauli. Hadis qauli adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dengan kata lain, hadis qauli adalah hadis berupa perkataan Nabi SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa, dan kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syarat, maupun akhlak, maupun yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada hadis fi'li. Hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi SAW dalam hadis
tersebut terdapat berita tentang perbuatan Nabi SAW yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu, menjadi keharusan bagi umat Islam untuk mengikutinya. Yang ketiga ada hadis takiri. Hadis takiri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang datang dari sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat setelah memenuhi beberapa syarat baik mengenai pelakunya maupun perbuatannya tanpa memberi penegasan apakah membenarkan atau mempermasalahkan. Nah, yang keempat itu ada hadis hami. Yang dimaksud dengan hadis hami adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum terrealisasikan, seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura. Nah, kemudian yang kelima ada hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak termasuk ke dalam kategori keempat bentuk hadis tadi. Hadis yang termasuk kategori ini adalah hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, fungsi hadis terhadap teman-teman, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama itu bayan takrir. Bayan at-takrir atau disebut juga dengan bayan at-takkid dan bayan al-itsbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Suatu contoh hadis yang diriwayatkan Muslim Ibnu Umar yang berbunyi sebagai berikut. Fa'idza ra'aitumul halala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat ru'ya bulan, maka berpuasalah. Juga apabila melihat ra'yu, itu maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua itu ada bayan at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, mujmal, memberikan persyaratan atau batasan takyid ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan taksis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga itu ada bayan at-tasri. Yang dimaksud dengan bayan at-tasri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Bayan ini disebut juga dengan zaid ala al-kitab al-karim. Nah, kemudian yang keempat itu ada bayan nasok. Kata nasok secara bahasa berarti ibtal, membatalkan, izala, menghilangkan, tahwil, memindahkan, dan takhir, mengubah. Para ulama mengartikan bayan an-nasokh ini banyak yang melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perdebatan pendapat dalam mentakrifkan, termasuk perbedaan pendapat antara ulama mutakhirin dengan ulama mutaqaddimin. Menurut pendapat yang dipegang dari ulama mutakadimin, bahwa terjadinya nasokh ini karena adanya dalil syara yang mengubah suatu hukum ketentuan meskipun jelas karena telah berakhir masa berlakunya serta tidak bisa diamalkan lagi. Dan syar'i, pembuat syariat, menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan untuk selama-lamanya. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari saya yang judul materinya itu hubungan hadis dan Al-Quran. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja ya paparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys buat kalian yang udah nonton. Thank you so much.